Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin masa kampanye selesai, terus Indonesia masuk masa tenang. Masa tenang itu maksudnya masa tidak ada kampanye. Di masa tenang, APK atau alat peraga kampanye dirapikan oleh pihak pemerintah dan jalan-jalan jadi bersih lagi. Sekarang nggak ada lagi polusi visual di jalan. APK yang dicopot, ada yang dibuang sebagai sampah, tapi ada juga yang dimanfaatin sebagai bahan untuk buat produk lain loh. APK yang ukurannya besar biasanya terbuat dari terpal. Nah, karena itu banyak orang yang manfaatin sampah APK untuk dibuat jadi tas. Terus kemarin saya akhirnya nyoblos di pemilu 2024. Tempat pemungutan suara biasanya sesuai dengan alamat di KTP. Alamat KTP saya beda dengan alamat saya yang sekarang. Jadi saya nggak milih di TPS atau tempat pemungutan suara yang dekat dengan rumah. Dulu waktu saya buat KTP, saya tinggal di daerah dekat tempat kerja. Jadi kemarin itu saya pergi ke TPS dekat kampus. TPS-nya ada jauh di dalam gang. Waktu jalan ke arah TPS, saya lewatin gang yang panjang dan belok-belok. Jadi perasaannya kayak lagi terperangkap di labirin. Habis nyoblos, jari saya dicelupin ke tinta khusus pemilu. Tinta ini dipakai supaya nggak ada orang yang nyoblos 2 kali. Minggu kemarin saya ke Satpas lagi untuk ikut ujian praktek SIM. Saya ikut ujian praktek untuk yang kedua kalinya. Saya ngerasa percaya diri soalnya udah punya pengalaman ikut ujian praktek sebelumnya. Setelah ikut ujian praktek, ternyata hari itu saya nggak lulus lagi. Kesel banget ya. Terus kemarin itu petugasnya cuma kasih hasil ujiannya aja tanpa kasih tahu apa-apa. Kalau di ujian praktek sebelumnya kan saya kurang kecepatan di jalur lurus. Kali ini kayaknya saya kurang seimbang di jalur yang berbelok-belok. Terus pas lagi istirahat saya ngobrol sama bapak-bapak tentang ujian SIM. Bapak-bapak itu bilang gini, Udah mas, nembak aja. Di awal kelihatannya mahal, tapi itu untuk 5 tahun loh. gitu. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau cerita lagi tentang pemilihan umum Indonesia yang udah diadain di 14 Februari kemarin. Diadanya pas banget di hari Valentine ya. Waktu 2014 saya ikut pemilihan umum pas di Jepang. Jadi waktu itu saya dan istri nyoblosnya di rumah. Terus kertas suaranya kami kirim ke Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo. Terus pas 2019 saya nggak ikutan nyoblos karena waktu itu ada masalah di status kependudukan. Nah, di tahun 2024 ini saya bisa nyoblos. Seperti yang tadi saya ceritain, saya nyoblos di daerah tempat tinggal saya yang dulu. Posisi TPS atau tempat pemungutan suaranya ada di dalam perumahan di dalam gang. Gangnya lumayan panjang dan belok-belok kayak labirin. Pas sampai di TPS, saya sempat dicurigai, soalnya saya nggak tinggal di daerah itu. Saya diinterogasi oleh ketua RT di sana. Pak RT-nya begitu, soalnya di waktu pemungutan suara, suka muncul orang yang menyusup dan ikut pemungutan suara secara ilegal. Saya diceramahi oleh Pak RT karena setelah saya pindah, saya nggak lapor ke dia. Dia minta ke saya untuk urus status kependudukan saya supaya sesuai dengan kondisi yang sekarang.
Di Jakarta banyak banget pendatang dari daerah, jadi urusan kependudukan kayak KTP atau kartu keluarga jadi hal yang penting dan sensitif banget. Waktu itu saya datangnya udah agak siangan, jadi suasana TPS-nya udah sepi. Pemilihan umum kali ini sekilas udah terlaksana dengan lancar, tapi ternyata banyak masalah juga loh. Oh ya, sebelum saya cerita mengenai masalahnya, saya kasih tahu dulu hasil sementaranya ya. Berdasarkan teknik penghitungan cepat atau metode quick count yang dilakukan lembaga survei Kompas, calon presiden dan wakil presiden yang paling banyak suara adalah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan perolehan suara 58,48%. Terus di urutan kedua ada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 25,21%. Terus yang terakhir ada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dengan perolehan suara 16,31%. Hasilnya ini masih sementara, jadi ada kemungkinan berubah. Tapi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dapat suara lebih dari 50%. Jadi kayaknya kemungkinan besar Presiden Indonesia selanjutnya adalah Pak Prabowo. Balik lagi ke cerita tentang masalah di pemilu kali ini. Pertama, ada 35 orang petugas pemilu yang meninggal karena sakit dan kecapean. Angka kematian karena pemilu kali ini jauh lebih rendah daripada pemilu 2019. Waktu 2019 ada sekitar 800 orang petugas pemilu yang meninggal loh. Kalau di negara lain gimana ya? Apa ada petugas pemilu yang meninggal karena kecapean? Jangan-jangan cuma di Indonesia aja. Tahun ini ada 35 orang petugas pemilu yang meninggal dan ada sekitar 4.000 orang yang sakit. Terus ada juga oknum yang lakuin kecurangan pas pemungutan suara. Ada oknum pemilih yang nyoblos beberapa kali di beberapa TPS. Terus di beberapa daerah ada juga kasus surat suara yang udah dalam keadaan tercoblos. Terus ada juga TPS atau tempat pemungutan suara yang kebanjiran dan macam-macam. Terus ada juga dugaan munculnya kesalahan input angka pada aplikasi yang dipakai sama petugas pemilu. Nama aplikasi yang dipakai sama petugas pemilu itu adalah Sirekap. Sirekap ini pakai AI yang bisa baca hasil pemungutan suara yang berupa tulisan tangan petugas dan ubah hasil pemungutan suara itu ke angka. Jadi, petugas pemilu itu tulis hasilnya di lembar laporan pemilu, terus laporan itu di-scan pakai HP dengan aplikasi Sirekap tadi. Nah, katanya kemampuan scan aplikasi ini masih kurang bagus, jadi kadang hasilnya nggak sesuai dengan laporan. Di aplikasi ini sebenarnya ada fungsi koreksi, jadi petugas bisa perbaiki angka kalau ada kesalahan input. Mungkin masih ada petugas yang belum paham fungsi koreksi itu ya. Atau mungkin ada juga oknum petugas pemilu yang memanfaatkan fungsi koreksi itu untuk naikkan angka suara secara ilegal. Dugaan kecurangan-kecurangan ini masih jadi berita di mana-mana. Pihak pasangan calon presiden dan wakilnya yang kalah juga lagi susun strategi untuk mempermasalahkan kecurangan-kecurangan tadi lewat jalur hukum. Kayaknya drama pemilu ini bakal lama selesainya ya.